Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, saya Laila Khairiyah. Saya mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Aku ada pertanyaan nih buat kalian yang nonton video aku. Kenapa sih pendidikan moral itu penting untuk remaja? Nah, di sini saya akan mengupas jurnal yang berjudul Pendidikan Moral di Sekolah Berasrama untuk membentuk karakter sosial karakter remaja yang ditulis oleh Livia Astuti dan Agus Winati. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang semakin marak di Indonesia, yaitu menurunnya kesantunan, kurangnya rasa empati, lemahnya tanggung jawab sosial, serta kemerosotan sikap moral di kalangan remaja. Nah, data menunjukkan di tahun 2016 tingkat kekerasan remaja itu mencapai 50%, disertai peningkatan penggunaan narkoba dan pergaulan bebas. Nah, untuk kenakalan remaja seperti ini, pesantren diperkenalkan sebagai solusi dari lembaga pendidikan yang relevan dan strategis karena memiliki sistem asrama atau boarding yang mendukung internalisasi nilai-nilai moral secara berkelanjutan. Nah, di pesantren, santri tidak hanya belajar teori, tapi santri-santri itu juga hidup dalam lingkungan yang penuh disiplin, kebersamaan, dan pengawasan langsung dari kiai atau ustadz-ustadzah yang tentunya menjadi panutan atau teladan seorang santri. Nah, pesantren juga hadir sebagai solusi karena menyediakan lingkungan pendidikan berbasis nilai agama, mengajarkan moral tidak hanya teori, tetapi juga praktik di sehari-harinya, dan yang terakhir membentuk karakter melalui kehidupan sehari-hari. Nah, di pesantren, santri itu hidup dalam sistem yang terstruktur dengan nilai seperti harus disiplin, harus tanggung jawab, dituntut tanggung jawab kebersamaan, dan religiusitas. Nah, tujuan dari saya mengupas jurnal tersebut adalah mendistribusikan bagaimana pendidikan moral di pesantren berkontribusi terhadap perkembangan karakter sosial remaja di tengah masyarakat dan mengeksploitasi pengaruhnya terhadap kemampuan sosialisasi mereka. Nah, di jurnal tersebut, metode yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terbuka dengan kiai, ustadz, dan santri, serta observasi langsung terhadap 40 santri di pesantren Nahrul Ulum Al-Banihawi dan dokumentasi selama proses penelitian. Nah, di sini ada 3 dimensi utama. Pembentukan karakter pendidikan di pesantren mengintegrasikan 3 dimensi inti ini untuk membentuk karakter secara utuh. Nah, apa saja dimensi tersebut? Yang pertama yaitu dimensi pribadi atau personal, yaitu di sini menitik beratkan pada kemampuan individu mengontrol diri dan bertanggung jawab. Contoh, pembiasaan perilaku jujur, disiplin waktu, tepat waktu, kemandirian, dan tanggung jawab melalui tugas rutin seperti piket di pagi dan sore hari, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada dimensi sosial, yaitu di sini mencerminkan kemampuan berinteraksi harmonis dengan orang lain berdasarkan norma yang berlaku. Contoh nih, sikap empati, bekerja sama dalam kegiatan, gotong royong kayak bersih-bersih area pondok, membantu teman yang sakit, serta sopan santun kepada yang lebih tua. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi spiritual, yaitu menjadi pilar utama yang mengarahkan seluruh kegiatan dan nilai-nilai ketuhanan. Contoh, praktik ibadah harian seperti sholat berjamaah, zikir, kajian kitab, kuning, dan muhasabah.
atau evaluasi diri untuk menumbuhkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pendidikan moral di pesantren efektif? Nah, efektivitas ini dicapai melalui 3 metode utama, yaitu yang pertama yaitu keteladanan atau uswah hasanah, yaitu kiai dan ustadz atau ustadzah berperan sebagai figur hidup. Mereka tidak hanya memerintah tetapi memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, seperti berbicara sopan dan tidak pernah berkata-kata kasar, dan konsisten dalam beribadah. Nah, pembiasaan ini, nilai-nilai moral ini diulang-ulang melalui rutinitas harian sehingga menjadi perilaku otomatis yang tumbuh secara organik dari dalam diri santri. Nah, pembiasaan ini santri dilatih melakukan hal baik secara terus-menerus seperti disiplin waktu, kebiasaan ibadah, kebersihan, dan kebiasaan ini akhirnya menjadi karakter. Kemudian disiplin juga menegakkan aturan asrama dan jadwal yang ketat, memilih santri untuk menghargai waktu, menghormati orang lain, dan memiliki integritas diri atau seperti jadwal harian yang ketat dan sanksi pelanggaran jika melakukan pelanggaran, dan dapat membentuk tanggung jawab dari dan kontrol diri siswa tersebut. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan dari jurnal tersebut, kemerosotan moral remaja merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi nyata. Pesantren terbukti mampu menjadi solusi efektif karena mengintegrasikan pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan pendekatan pembiasaan, keteladanan, dan disiplin, dan mengembangkan 3 dimensi utama seperti yang saya jelaskan tadi: pribadi, sosial, dan spiritual. Nah, hasil dari tersebut, santri tidak hanya memahami moral tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nah, menurut saya pribadi, pendidikan moral di pesantren ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral saat ini. Keunggulan utama pesantren, menurut pengalaman saya, lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, kemudian pendidikan yang tidak hanya teoritis, dan adanya pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus. Namun, pesantren juga perlu meningkatkan kemampuan sosial seperti eksternal santri, adaptasi terhadap masyarakat, sosialisasi kepada orang di luar pesantren. Nah, dengan seperti itu, pesantren dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya bermoral baik, tapi juga mampu beradaptasi di dunia modern. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan tentang mengupas jurnal tadi? Sebenarnya sudah paham ya? Terima kasih sudah menonton video aku. Cukup sekian. See you next time.